Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reki Yuda Riswana dengan NIM 2051328 ingin menjelaskan tentang peradaban Islam klasik, menengah, dan kontemporer. Materi yang pertama yaitu pengertian peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dapat diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Di sini dapat pula dikemukakan makna peradaban Islam dalam 3 pengertian yang berbeda-beda. Pertama, kemajuan dengan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, memulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan keusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Ketiga, kemajuan politik dan atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam. Lanjutkan dengan materi yang kedua, sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di Indonesia, khususnya di madrasah dan perguruan tinggi Islam dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, banyak manfaat dan hikmah yang kita peroleh. Yang pertama, dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita dapat mengambil hikmah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui sejarah Islam. Seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan tokoh-tokoh Muslim setelahnya berjuang dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, periodisasi peradaban Islam. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang digunakan untuk berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat itu juga. Lebih lengkapnya lagi, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu pada setiap masa memerlukan suatu pengklarifikasikan pada suatu peristiwa. Periodisasi ini digunakan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan serta penjelasan sejarah kehidupan tentang manusia. Periodisasi yang dibuat oleh banyak orang atau peneliti berakibat pada adanya peradaban perbedaan. Periodisasi sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama itu periode klasik dengan 600 sampai 1258 Masehi. Dengan periode klasik berlangsung 6000 sampai 640 Masehi. Penciptaan komunitas Islam di Arabia, penaklukan Timur Tengah oleh muslimin dan muslimat. 3. Menilai Islam merubah mayoritas Timur Tengah. Periode pertengahan berlangsung dari abad 13 sampai 19 Masehi. Era penyebaran global masyarakat Islam. Islam menjadi agama masyarakat Asia dan Balkan. Interpelasi nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai masyarakat yang ada di sekitarnya maupun masyarakat setempat. Periode modern yaitu berlangsung dari abad 18 Masehi sampai dengan sekarang, dengan ciri-cirinya modernisasi dengan transformasi masyarakat Muslim, kehancuran premium Islam, kemunduran ekonomi, konflik tentang keagamaan, dan kebangkitan peradaban dan ekonomi. Lanjut, manfaat mempelajari sejarah perkembangan Islam yaitu manfaatnya perkembangan Islam dapat memunculkan kesadaran umat Islam pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, pentingnya kemurnian ajaran Islam, dan penerapan sistem demokrasi. Sejarah perkembangan Islam pada abad modern terdapat hikmahnya itu terlihat di sini.
Yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Yang kedua, mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Yang kelima, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang peradaban Islam masa kini dan masa depan. Yang pertama, tentang Islam dan modernisme. Modernisme Islam adalah sebuah ideologi politik yang dirumuskan oleh kaum modernisme untuk menjadi basis bagi sebuah gerakan politik. Dalam menghadapkan Islam dengan tantangan zaman itu, kaum modernis menggalakkan ijtihad, mendorong tubuh pemikiran baru. Tiap zaman akan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu pemikiran harus tetap terbuka. Kehidupan sosial dan politik tidak mungkin dipisahkan. Islam mencakup segalanya. Modernisme Islam menganggap Islam tidaklah membentuk sistem dalam bidang apapun. Islam memberi petunjuk berterjihad, membangun sistem dianggap sebagai suatu yang fleksibel. Tantangan modernisme yaitu masuknya konsep liberal dalam pemikiran Islam, ilmu sosial menjadi patokan utama dalam pendidikan, dan kendala dalam memahami bahasa Arab. Yang keempat, tidak adanya perbandingan antara peradaban Barat dan peradaban Timur. Islam dan iptek. Dalam Islam itu sangat diperhatikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan seninya. Selain ditentukan peribadahnya kepada Allah, martabat manusia juga dilihat dari kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Allah menyatakan bahwa hanya orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah. Meskipun demikian, kitab suci itu bukan pelajaran kosmologi, biologi, atau ilmu-ilmu pada umumnya. Ciptaan makhluk hidup, termasuk manusia yang didorong oleh hasad, ingin tahunya, dan dipacu akal menyelidiki segala apa yang di sekitarnya. Dengan akal pikiran yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, manusia dituntut untuk mengembangkan, yaitu mencari jalan ilmu pengetahuan sebagai makna yang terdapat dalam sabda-sabda Rasulnya. Ilmu bagi umat Islam semakin kesini semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, misalnya dalam bidang elektronika, yaitu ada televisi, radio, komputer. Dalam bidang otomotif, ada mobil, motor, pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Dalam bidang kedokteran yaitu ada bayi tabung, cangkok ginjal, cloning. Dalam bidang pertanian, perpajakan sawah, pemanenan secara cepat. Dan yang kita lanjutkan dengan materi yang terakhir, masa depan Islam. Peradaban Islam mengalami naik turunnya sebelum penjajahan yang dilakukan bangsa Mongol. Islam mengalami kemunduran karena konflik politik. Kontestasi fraksi atau partai-partai muslim telah memicu konflik dan perpecahan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Sensus penduduk pada tahun 2010 menyebutkan 88,2% dari 260 juta penduduk Indonesia adalah muslim. Dikemukakan Profesor Asyumardi Azra Indonesia sebagai harapan peradaban Islam. Menurutnya, Islam memiliki potensi dan pengembangan peradaban Islam. Selain itu juga memiliki stabilitas sosial politik yang membantu perkembangan ekonomi. Sementara disampaikan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset UII Dr. Andes Imam Jati Widodo, peradaban Islam mendatang menjadi penting karena semua berada dalam posisi transformatif di mana perubahan itu yang dirasakan cukup besar. Menurut Imam Jati, perkembangan perkembangan teknologi informasi yang telah dirasakan tentu berpengaruh terhadap kebudayaan yang akan dibangun masa yang akan datang. Sehingga peradaban yang akan terjadi di tahun ke depan mestinya juga harus diantisipasi dari sekarang.
Itulah materi yang bisa saya jelaskan tentang peradaban Islam klasik, menengah, dan kontemporer, dan peradaban Islam masa kini dan masa depan. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.